Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di saat Leon masih berada di dalam penjara. Selama berada di sana, sudah ada beberapa orang yang datang untuk pergi menemui Leon. Menurut Leon, mereka adalah orang-orang yang cukuplah menyebalkan karena mereka datang hanya karena mereka ingin mencari tahu cara untuk menggunakan kapal dan armor milik Leon. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang mencoba untuk memberikan uang atau menawari Leon untuk bergabung dengan mereka. Namun meskipun begitu, bagi Leon, omongan mereka hanyalah sebuah kebohongan saja. Karena mereka pasti akan segera membunuh Leon setelah tahu cara untuk menggunakan lost itemnya. Kapal dan armor milik Leon memanglah sudah disita oleh mereka. Tetapi sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa untuk menggunakannya. Bahkan mereka juga tidak akan bisa membongkar kapal Leon untuk melihat isinya. Menanggapi situasi ini, Luxion kemudian memberikan saran ke Leon untuk menghancurkan kerajaan saja atau menguasai kerajaan ini. Namun Leon ternyata menolak saran dari Luxion, yang mana hal itu membuat Luxion berpikir apakah alasan Leon menolak itu karena berhubungan dengan Angelica dan yang lainnya. Dan jika iya, maka Luxion menyarankan untuk melakukan reformasi ulang pada kerajaan. Tetapi Leon juga menanggapinya bahwa dia juga tidak tertarik dalam melindungi kerajaan. Alasan Leon tidak mau menghancurkan kerajaan sampai saat ini hanya karena dia tidak ingin membuat para penduduk mendapatkan masalah jika kerajaan sampai dihancurkan oleh dirinya. Mendengar itu, Luxion pun lalu bertanya apakah Leon sudah yakin dengan hal itu. Karena jika Ratu Milen dan Duke Gilbert sampai gagal, maka Leon pasti akan dieksekusi. Yang lalu, hal itu ditanggapi oleh Leon bahwa dia hanya akan pergi dari kerajaan ini saja jika kerajaan memang sudah membuangnya. Namun terlepas dari semua itu, Leon masihlah seorang kesatria dari kerajaan ini. Jadi Leon masih tidak masalah dengan keadaan dan pemikirannya saat ini. Karena hal itu tidak akan menimbulkan masalah bagi penduduk biasa. Terlebih, Leon berpikir bahwa Olivia akan merasa senang jika dia sampai mendengar perkataan Leon saat ini. Mendengar itu, Luxion pun mengkritik tuannya bahwa Leon masih kekurangan tekad. Dan Luxion masih berharap bahwa mereka berdua bisa menghancurkan manusia baru bersama-sama. Dan lalu, tak lama setelah Leon berbicara dengan Luxion, ada beberapa orang yang datang untuk mengunjungi Leon lagi. Yang pertama adalah Jill. Melihat Leon, Jill malah mengatakan bahwa Leon nampak terlihat menyedihkan saat ini. Dan alasan dia datang menemui Leon kali ini karena dia akan membantu Leon keluar dari penjara atas permintaan Mary. Mendengar itu, Leon pun kemudian menjadi bingung dengan tujuan Mary saat ini. Tetapi Leon lebih memilih bertanya tentang bagaimana cara Jill untuk mengeluarkannya dari penjara. Yang lalu dijawab oleh Jill bahwa keluarganya berasal dari bangsawan pengadilan. Jadi dia akan menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan Leon. Namun apa yang terjadi setelahnya adalah sebuah kegagalan. Karena Jill ternyata malah berakhir dengan dipukuli oleh keluarganya. Dan kemudian setelah Jill pergi, kini adalah giliran Greg yang datang untuk menemui Leon. Tetapi kondisi Greg malah jauh lebih parah daripada Jill sebelumnya. Dan ternyata menurut perkataan Greg, dia babak belur setelah berkelahi dengan ayahnya. Akibat Greg meminta keluarganya untuk membebaskan Leon. Dan lalu tak lama setelah Greg, Brad juga datang untuk menemui Leon. Tetapi berbeda dengan Jill dan Greg, kondisi Brad nampak terlihat baik-baik saja. Dan ternyata setelah Leon menanyainya, keluarga Brad ternyata tidak berada di ibu kota kerajaan. Jadi dia berakhir dengan tidak bisa melakukan apapun. Dan Brad kemudian pergi dari penjara setelah Leon menyuruhnya untuk berhenti menangis. Dan kemudian orang keempat yang datang adalah Chris. Melihat Chris, Leon langsung bertanya apakah dia baru saja meminta bantuan keluarganya untuk membantu Leon keluar dari penjara. Mendengar itu, Chris nampak terlihat menjadi kaget karena dia masih belum mengatakan apapun. Namun sampai saat ini, Chris adalah orang yang memiliki luka paling parah karena dia ternyata baru saja dihajar ayahnya menggunakan sebuah pedang kayu.
Dan lalu setelah Chris pergi, kini adalah giliran dari Julius. Melihat Julius, Leon pun langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Karena jika dilihat dari bekas tamparan yang berada di pipi Julius, Leon yakin bahwa dia juga telah gagal dalam meminta bantuan orang tuanya. Dan ternyata hal itu memang dibenarkan oleh Julius. Awalnya Julius mengira bahwa ibunya tidak akan menamparnya saat dia meminta Leon untuk dibebaskan. Mengingat Leon adalah orang kesukaan dari ibunya. Mendengar itu, Leon pun kemudian yakin bahwa Julius pasti telah mengatakan sesuatu yang aneh. Julius lalu membantah hal itu, karena menurut Julius, dia hanya mengatakan bahwa Mary lah orang yang memintanya untuk melakukan semua ini. Sebenarnya, Julius ingin membuat ibunya untuk menjadi akrab dengan Mary. Jadi dengan menunjukkan Mary memiliki niat yang baik untuk membantu Leon, Julius berharap bahwa hal itu nantinya bisa membuat mereka berdua menjadi akrab. Namun apa yang terjadi, Julius malah ditampar ibunya dengan tatapan yang kosong. Mendengar itu, Leon pun langsung terbayang dengan kekesalan Milen, dan Leon langsung menyuruh Julius untuk segera pergi. Dan lalu setelah Julius pergi, Leon akhirnya bertanya ke Lucion, bukankah Julius dan yang lainnya adalah orang yang bodoh? Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Lucion bahwa Leon juga sama bodohnya. Selain itu, Lucion kemudian juga memberitahu Leon bahwa keadaan saat ini nampaknya telah menjadi semakin buruk. Dan lalu cerita kemudian berpindah di salah satu ruangan konferensi yang berada di dalam istana kerajaan. Saat ini, kelompok fraksi Marcus Frampton nampaknya sedang melakukan sebuah pertemuan. Dan dalam pertemuan itu, para bangsawan terlihat khawatir dengan serangan dari Principality of Venus. Karena mereka ternyata telah mengumpulkan armada besar dengan monster yang berada di sekitar mereka. Menanggapi itu, Marcus Frampton kemudian mencoba untuk meyakinkan para bangsawan bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena menurut perjanjiannya, Principality hanya akan menyerang wilayah yang sudah dia setujui. Menurut Marcus Frampton, penyerangan ini adalah sebuah pengorbanan untuk mempersatukan kerajaan. Dan setelah serangan Principality selesai, mereka bisa menggunakan lost item yang baru mereka dapatkan untuk merebut wilayah mereka kembali. Meskipun begitu, beberapa bangsawan masih terlihat cukup ragu. Namun, salah satu di antara mereka kemudian memberitahukan bahwa pihak kuil nampaknya telah meminta untuk mengikutkan orang suci di dalam pertempuran ini. Menurut legenda, orang suci memiliki kekuatan untuk mengusir monster. Namun, menurut Marcus Frampton, pihak kuil nampaknya juga ingin untuk meningkatkan pengaruh mereka. Tetapi meskipun begitu, Marcus Frampton berpikir bahwa dia masih bisa menggunakan situasi ini untuk menguatkan posisinya. Dan kemudian beberapa hari sudah berlalu sejak Leon berada di dalam penjara. Dan selama di dalam penjara, Leon selalu saja mendapatkan pengunjung setiap harinya. Nampaknya para bangsawan masih mencoba untuk menipu Leon, supaya Leon mau memberitahukan cara untuk menggunakan kapal dan armornya. Dan tak jarang juga para bangsawan itu telah mengancam Leon. Namun dari semua pengunjung itu, bagi Leon, fraksi Marcus Frampton lah yang paling menyebalkan. Bahkan hari ini mereka nampaknya telah mengirim 3 prajurit bersenjata untuk membunuh Leon. Lihat itu, Leon pun paham bahwa Ratu Milen nampaknya sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Para prajurit yang datang nampak terlihat senang ketika mereka mengejek Leon, dan mereka kemudian juga memaksa Leon untuk meminum alkohol beracun. Melihat itu, Lucion pun akhirnya muncul, dan dia mengatakan bahwa meskipun Leon mati, dia tidak akan pernah menerima perintah dari orang-orang seperti mereka. Melihat Lucion, para prajurit pun kemudian bergegas untuk menangkap Lucion. Tetapi tanpa mereka sadari, Chris dan Jill ternyata muncul sambil menghajar para prajurit itu. Kali ini Leon benar-benar tidak tahu alasan mereka berdua datang ke tempat ini lagi. Tetapi Chris kemudian membuka pintu dan membawa Leon untuk keluar dari penjara. Sesampainya di luar penjara, ternyata sudah ada Julius dan yang lainnya yang sedang menunggu Leon di bawah pohon. Julius nampaknya akan membawa Leon lari menggunakan rute rahasia keluarga kerajaan. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka semua ternyata malah dikepung oleh raja dan juga pasukannya. Melihat itu, Julius kemudian mengatakan bahwa dia melakukan ini karena Leon akan dibunuh. Mendengar itu, raja hanya mengangguk, dan dia lalu mengatakan bahwa dia sudah tahu seluruh situasinya. Jadi kali ini, raja sendirilah yang akan membawa Leon. Dan ternyata Leon dibawa raja ke dalam sebuah ruang konferensi yang terletak di dalam istana, di mana terdapat Ratu Milen dan juga beberapa orang penting lainnya.
Julius dan 4 orang lainnya dibawa ke ruangan lain, jadi hanya Leon saja yang dibawa masuk ke dalam ruangan ini. Dan lalu setelah melihat sekeliling, Leon pun kemudian bertanya mengapa dia sampai dipanggil ke tempat ini. Yang kemudian dijawab oleh Menteri Bernard bahwa itu karena armada pasukan Principality telah menyerang mereka. Dan saat ini mereka telah kehilangan hampir 100 unit armor. Menurut informasi yang sudah didapat, jumlah armada pasukan Principality ada sekitar 150 kapal. Dan sampai saat ini masih belum diketahui tentang jumlah armor yang sedang mereka bawa. Namun dengan jumlah armada dan banyaknya monster yang mereka bawa, pasukan Principality masih sanggup untuk menutupi langit. Mendengar itu, Leon kemudian berpikir bahwa bukankah seruling ajaib masih berada di dalam kerajaan. Namun, Menteri Bernard melanjutkan penjelasan bahwa Principality masih memiliki seruling ajaib yang kedua, yang mana seruling itu dimiliki oleh Putri Hertrauda. Posisi kerajaan saat ini telah dikepung oleh pasukan musuh, dan pasukan lokal pasti tidak akan bisa menangani ini. Menanggapi itu, Leon pun kemudian bertanya bahwa bukankah kerajaan saat ini masih memiliki beberapa prajurit yang siap melakukan pertempuran. Dan dengan semangat rendah, Milen lalu menjawab Leon bahwa sebenarnya beberapa hari yang lalu, Kuil telah meminta kerajaan untuk mengirimkan pasukan sejumlah 200 kapal untuk dipinjamkan ke mereka. Nampaknya karena ada Mary sebagai orang suci, pihak Kuil nampaknya cukup percaya diri untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mereka bersama dengan faksi Marcus Frampton lalu berangkat untuk menghadang pasukan musuh. Dan ternyata mereka malah dibantai habis-habisan dan hanya menyisakan 10 kapal saja yang bisa kembali dengan selamat. Sebenarnya di saat Julius dan yang lainnya mencoba untuk menyelamatkan Leon, Mary telah dipanggil oleh Quill dan dia dengan peralatan lengkap sebagai orang suci kemudian memimpin pasukan untuk memasuki pertempuran. Awalnya, Mary cukup percaya diri dalam menggunakan sihir penetral monster menggunakan tongkat sucinya. Terlebih karena dia saat ini bersama dengan ratusan pasukan, Mary kemudian merasa yakin bahwa dia pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Namun ternyata Putri Hertrauda menggunakan seruling ajaibnya hingga pada batas maksimalnya, yang mana hal itu kemudian memunculkan monster raksasa dari langit. Ukuran monster itu jauh lebih besar daripada pulau terapung. Dan juga tidak hanya memiliki lengan panjang, namun ada begitu banyak mata yang terdapat pada tubuh monster itu. Para pasukan Principality menyebut monster itu sebagai dewa penjaga. Dan monster itu bisa dengan mudah menghancurkan perisai suci yang dibuat oleh Mary. Melihat itu, Mary pun langsung menjadi panik. Namun, para pengikutnya ternyata malah terus menyuruh Mary untuk mengalahkan monster itu. Yang mana hal itu kemudian ditangkapi oleh Mary bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan monster itu karena dia bukanlah orang suci yang asli. Mendengar itu, orang-orang yang berada di sana langsung menjadi tercengang. Tetapi tak lama setelah itu, satu persatu kapal telah dihancurkan oleh monster itu tanpa adanya perlawanan yang berarti. Melihat itu, Mary yang ketakutan langsung menangis sambil memeluk lututnya. Sementara beberapa kesatria Quill berusaha untuk lari dari monster itu. Yang mana dari lebih dari 200 kapal, hanya tinggal 10 kapal saja yang berhasil selamat. Dan lalu setelah mendengar penjelasan dari Milen, ruang konferensi nampak terlihat menjadi lebih suram dari sebelumnya. Menurut Duke Finn, saat ini sudah tidak ada gunanya lagi jika mereka mencoba bersaing dalam jumlah banyaknya pasukan. Sementara Menteri Bernard kemudian bertanya ke Leon, apakah Leon bisa menang melawan monster itu jika menggunakan lost itemnya. Namun Leon menjawab hal itu bahwa dia tidak tahu. Menurut Duke Finn, mereka saat ini hanya bisa menaruh harapan kepada Leon. Atau jika Leon memang tidak bisa mengalahkan monster itu, maka mereka mungkin harus menggunakan kapal kerajaan. Mendengar itu, Milen langsung menunggu Duke Finn karena kapal itu tidak boleh diperbicarakan. Namun menurut Duke Finn bahwa jika mereka tidak menggunakannya saat ini, lantas kapan mereka akan menggunakan kapal itu? Meskipun begitu, Milen mengatakan bahwa jika mereka ingin menggunakannya sekalipun, namun kapal itu masih tidak bisa dioperasikan. Leon paham dengan maksud pembicaraan mereka, karena di dalam game Otome, kapal itu hanya bisa dioperasikan oleh pasangan protagonis utama. Atau secara mudahnya, kapal itu tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya cinta. Dan karena Olivia saat ini tidak berhubungan dengan kelima pangeran, Leon kemudian merasa bahwa mereka membutuhkan Mary dan juga 5 pangeran lainnya untuk menggunakan kapal itu. Namun, di saat Leon mengusulkan hal itu, Milen mengatakan bahwa itu tidak mungkin.
Karena akibat insiden sebelumnya, Will sudah mengumumkan bahwa Mary akan segera dieksekusi. Mary memanglah bukan orang suci yang asli, tetapi menurut Leon, Mary saat ini hanya dikambing hitamkan saja. Karena Quill dan fraksi Marquis hanya tidak ingin bertanggung jawab atas kerusakan yang sudah dialami. Dan lalu di saat mereka akan membahas strategi perang, Leon pun kemudian dibawa menuju ke ruangan yang lain. Mengingat Leon bukanlah bangsawan berperingkat tinggi. Dan selama di ruangan lain, Luxion kemudian mengeluhkan bahwa orang-orang bodoh itu nampaknya telah berani menyuruh Leon untuk tetap bersiaga. Dan mengingat perlakuan para bangsawan terhadap kapal partner dan Arrogance, Luxion kemudian menyarankan untuk menghancurkan kerajaan ini. Namun hal itu masih saja ditolak oleh Leon. Sebenarnya bagi Leon saat ini, kerajaan ini sudahlah tidak ada nilainya lagi. Tetapi entah mengapa Leon masih saja tetap memikirkannya. Dan Leon lalu juga bertanya apakah Luxion bisa mencegah pulau tenggelam dan juga mengalahkan monster raksasa itu. Mendengar itu, Luxion pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Karena meskipun Luxion berhasil membunuh monster itu masih bisa hidup kembali. Terlebih, Luxion juga merasakan bahwa ada dua monster raksasa yang telah muncul untuk menyerang kerajaan ini. Satu monster saja sudah cukup merepotkan. Tetapi jika Leon masih ingin tetap menang, Luxion kemudian menyarankan Leon untuk mengambil alih komando dari seluruh kapal kerajaan, supaya Leon bisa lebih efektif dalam menghadapi serangan musuh. Dengan kata lain, Leon harus menjadi komandan tertinggi. Tetapi di sisi lain, Luxion lebih menyarankan Leon untuk segera lari dari benua ini. Namun sebelum Leon menjawab hal itu, guru peracik teh Leon ternyata datang untuk mengunjungi Leon karena dia merasa cukup khawatir dengan Leon. Guru peracik teh sudah mendengar beberapa informasi dari Ratu, dan nampaknya Leon telah membuat Ratu menjadi tidak senang atas permintaannya. Melihat gurunya, Leon pun lalu bertanya mengapa gurunya tidak lari. Yang kemudian dijawab bahwa meskipun dia tidak bisa melakukan banyak hal, namun dia memutuskan untuk tetap tinggal sebagai kesatria. Menurut guru peracik, akhir-akhir ini sumpah kesatria hanya dianggap sebagai untuk melindungi para wanita. Tetapi bagi guru peracik teh, sumpah kesatrianya adalah untuk melindungi semua orang yang penting baginya. Mendengar itu, Leon nampak terdiam. Namun gurunya itu kemudian bertanya tentang apa sumpah kesatria milik Leon. Meskipun mendengar itu, Leon masih saja nampak terdiam. Tetapi setelah meminum tehnya, Leon kemudian mengatakan bahwa dia sangat menyukai kesatria yang bersumpah untuk melindungi warga. Dan lalu setelah memulatkan tekadnya, Leon pun akhirnya pergi untuk menemui Ratu Milen. Dan tujuan Leon kali ini adalah meminta posisi komandan tertinggi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.